Halo sahabatku cerita Momo, apa kabar semuanya? Aku harap kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tapi, siap-siap. Setelah mendengar kisah yang akan kubawakan malam ini, dijamin emosi kalian akan diuji, jantung kalian akan berdebar, dan kemarahan kalian akan memuncak. Kisah ini tentang Raina, seorang istri yang hidupnya mewah, ternyata diam-diam sudah diincar untuk dilenyapkan oleh orang-orang terdekatnya, mertua dan suaminya sendiri. Mengerikannya lagi, niat jahat itu terbongkar karena kepanikan seorang Art yang sangat setia. Bayangkan, saat sedang memasak di dapur, tiba-tiba Artnya menarik lengan Raina sambil berbisik panik. Ibu dalam bahaya. Ayo pergi dari sini, tolong ibu percaya padaku. Bagaimana Raina bisa selamat? Apa rencana keji yang disembunyikan di rumah megah itu? Dan bagaimana ia membalas dendam? Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam bab pertama, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah. Tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Kita buktikan siapa saja yang siap menemani perjuangan Raina. Yuk, kita mulai. Udara pagi di kawasan elit Kemang Mansion terasa dingin. Namun di balik pagar tinggi kediaman Bagas dan Raina, ada sesuatu yang jauh lebih dingin dan menusuk. Raina, dengan celemek linen yang terikat rapi di pinggangnya, mengaduk bumbu di atas pantry marmer hitam. Ia sedang menyiapkan sup buntut pedas, hidangan rumit yang membutuhkan waktu dan cinta. Pikirannya dipenuhi kegembiraan yang sederhana. Sudah lama sekali suaminya, Bagas, dan ibu mertuanya, Bu Asih, tidak bersikap sehangat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Bagas mendadak rajin memuji masakannya, sementara Bu Asih, yang terkenal dingin dan suka mengkritik, justru sering menanyakan keadaannya. Perhatian mendadak ini terasa manis, namun juga menyisakan gema kejanggalan di sudut hatinya. Raina mencoba mengusir kecurigaan itu. Mereka mungkin mulai sadar arti keluarga, ia meyakinkan dirinya sendiri. Saat Raina mulai menumis bumbu, suara langkah kaki elegan terdengar dari ruang tengah. Bu Asih muncul di ambang pintu dapur, seolah-olah ia berpatroli, bukan sekadar lewat. Senyumnya begitu lebar, terlalu lebar untuk seorang mertua yang biasanya hanya menyunggingkan senyum sinis. Kau terlihat sangat bersemangat, Raina. Suara Bu Asih terdengar merdu, namun bagi Raina, itu seperti alunan lagu yang dimainkan dengan tempo yang salah. Tentu saja, Bu, jawab Raina, berusaha terdengar ceria. Saya senang melihat Ibu dan Mas Bagas hari-hari ini semakin akrab dengan saya. Rasanya, sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti ini. Bu Asih melangkah maju, tangannya yang penuh perhiasan mewah terulur untuk memegang bahu Raina. Sentuhan itu membuat Raina sedikit tersentak, sebab Bu Asih nyaris tidak pernah menyentuhnya kecuali saat menyentil kesalahan. Oh, Nak, tentu saja kami semakin akrab. Kami ini keluarga. Dan kami sadar, betapa berharganya dirimu di rumah ini, kata Bu Asih, matanya menyapu seluruh kemewahan dapur itu. Matanya berhenti sejenak pada jam tangan berlian yang melingkari pergelangan tangan Raina, hadiah pernikahannya yang paling mahal. Terutama aset-aset dan semua kenyamanan yang kau kelola ini. Semua itu adalah hasil kerjamu, dan kami menghargainya. Raina merasa sentuhan Bu Asih itu seperti cengkeraman, bukan pelukan. Ia merasakan ada nada kepemilikan dan perhitungan di balik kata-kata, aset-aset. Namun, ia menepisnya lagi. Mungkin ini hanya perasaanku saja karena terbiasa dengan sikap dingin ibu, ia berpikir. Di sudut lain ruangan, di ruang makan yang terhubung, Minah, asisten rumah tangga yang sudah 3 tahun bekerja di sana, sedang menata meja makan dengan sangat teliti. Minah, yang biasanya cerewet dan suka bersenandung lagu dangdut saat bekerja, pagi ini diam 1000 bahasa. Gerakannya kaku dan matanya sesekali melirik ke arah Raina dan Bu Asih, penuh kekhawatiran yang tersembunyi. Raut wajah Minah yang pucat itu sempat ditangkap Raina, namun kembali ia fokus pada Bagas yang kini menyusul masuk. Bagas, dengan setelan jas mahal yang baru dicuci, berjalan mendekat dan tanpa basa-basi memeluk Raina dari belakang. Istriku yang cantik, kau tak perlu repot-repot begini. Harusnya kau bersantai saja, bisik Bagas di telinga Raina. Ciumannya di pipi terasa seperti sebuah pertunjukan. Tidak apa-apa, Mas, balas Raina,
mencoba menikmati perhatian yang terasa langka itu. Aku senang melayani kalian. Lagi pula, hari ini kan jadwalmu keluar kota. Mas, kapan pulangnya? Aku akan siapkan kopermu. Mendengar kata-kata itu, Bagas melepaskan pelukan. Ekspresinya mendadak berubah sedikit tegang. Oh, itu mungkin lusa. Ya, lusa. Ada urusan mendadak yang harus kuselesaikan di luar kota. Pokoknya, kau di rumah saja, ya. Jangan kemana-mana. Ada jeda yang panjang. Bagas mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke mata Raina, dan mengulang dengan penekanan yang berlebihan, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kenapa-kenapa, ya. Raina merasa dejavu. Suaminya mengulang frasa itu, dan setiap kata terasa berat, seolah ia sedang memberikan instruksi terakhir, bukan sekadar pesan cinta. Raina menolehkan kepala ke arah Minah. Kali ini, Minah benar-benar menatapnya. Raut wajah Minah tampak seperti orang yang baru saja menyaksikan adegan mengerikan. Ketakutan itu nyata. Minah menggeleng samar, gerakannya secepat kilat, ekspresinya memohon agar Raina mengerti. Lagi-lagi, interaksi itu terputus. Bu Asih berdeham keras, mengalihkan perhatian Raina. Sudahlah, Raina, fokus pada supmu. Jangan terlalu memikirkan jadwal Bagas. Kami berdua hanya ingin kau tahu, bahwa kami sangat menyayangimu. Iya, sayang. Kami sangat menyayangimu. Kami ingin melihatmu aman dan bahagia di rumah ini. Bagas menambahkan, senyumnya kembali dipaksakan. Meskipun logika Raina memberontak, bahwa Bagas dan Bu Asih adalah orang yang paling ia cintai, naluri perempuannya menjerit. Mereka berbohong. Ada yang tidak beres. Ini bukan perhatian, ini adalah topeng. Raina kembali mengaduk sup buntut. Kepulan asap dari panci terasa menyesakan, dan tiba-tiba, bau bumbu yang harum itu terasa seperti bau mesiu. Ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia harus tetap tenang. Bu Asih dan Bagas pun beranjak ke ruang tengah, meninggalkan Raina. Mereka berbicara dengan nada bisikan yang tidak bisa didengar Raina, tetapi pandangan mereka sesekali kembali ke dapur, seolah sedang menghitung waktu. Raina mengambil ponselnya, mengetik pesan kepada sahabatnya, Andra, seorang detektif swasta amatir yang memiliki jaringan luas. Ia hanya mengetik, perasaan tidak enak. Ada yang aneh dengan Bagas dan Ibu Asih. Tolong carikan informasiku 2-3 hari ke belakang. Ia mengunci ponselnya, meletakkannya kembali di saku celemek, dan menarik napas dalam-dalam. Tekanan di dadanya semakin kuat. Keheningan di antara suara dentingan sendok dan pisau di dapur terasa seperti jeritan yang tertahan. Bagas dan Bu Asih, dua orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini terasa seperti dua predator yang sedang menunggu mangsanya lengah. Raina mendadak teringat. Semalam, ia sempat terbangun dan mendengar suara aneh dari kamar Bagas. Ia mengira Bagas sedang menelepon bisnis, tapi suaranya terlalu lirih dan tegang. Ia sempat mendekat, tapi suara Bu Asih yang serak berbisik, hati-hati, dia bisa bangun. Lakukan saja seperti yang sudah kita rencanakan. Kau ingin semua itu, kan? Saat itu, Raina mundur. Ia mengira ia hanya salah dengar. Sekarang, ia sadar, mungkin ia tidak salah dengar. Raina mematikan api kompor. Sup sudah matang. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur. Wajahnya tampak lelah, matanya memancarkan ketakutan yang samar. Ia harus segera pergi dari sana, setidaknya untuk berpikir jernih. Tapi, ia harus mencari alasan. Saat ia berbalik untuk mengambil mangkuk, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lengannya kuat-kuat. Itu adalah Minah. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi, matanya membesar, dan ia menarik lengan Raina dengan kekuatan yang tak terduga. Ibu, ibu, jangan di sini, bisik Minah, suaranya tercekat. Ia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Minah, ada apa? Tenanglah, desak Raina, mencoba melepaskan cengkeraman. Minah tidak peduli. Ia menarik Raina melewati pintu belakang dapur, menuju kebun. Napasnya terengah-engah. Ia terus menarik, mengabaikan protes Raina. Di matanya, ada teror yang murni, teror yang meyakinkan Raina bahwa ini bukanlah sekadar drama.
Ibu dalam bahaya. Ayo pergi dari sini, tolong ibu percaya padaku. Teriak Minah dalam bisikan yang histeris. Air mata mengalir di pipinya. Mereka sedang merencanakan kecelakaan. Mereka ingin semua harta ibu. Jantung Raina serasa berhenti berdetak. Ia tertegun, otaknya menolak memproses informasi yang baru saja ia dengar. Bagas? Suaminya? Bu Asih? Mertuanya? Merencanakan kecelakaan? Minah, jangan bercanda. Itu suamiku. Itu ibunya. Seru Raina, namun Minah sudah menariknya ke gerbang belakang. Saya dengar semuanya. Tadi malam, mereka sedang teleponan dengan seseorang, membicarakan kapan waktu yang tepat. Mereka bilang, kecelakaan itu harus terlihat natural. Bu, ayo. Saya mohon. Bu, saya dengar semuanya. Minah memohon dengan air mata, yang kini membasahi pipi Raina. Raina tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, ia melihat ketulusan mutlak di mata Minah. Sinyal bahaya dari Bu Asih dan Bagas, kegelisahan Minah sejak tadi pagi, bisikan semalam, semuanya tiba-tiba berbaris membentuk sebuah kesimpulan yang mengerikan. Ia menarik napas panjang, menelan ketakutannya, dan mengambil keputusan yang menentukan hidupnya. Ia menuruti Minah. Mereka berdua menyelinap keluar dari gerbang belakang, meninggalkan rumah mewah itu, dapur yang penuh aroma sup buntut pedas, dan dua orang jahat yang tengah menanti waktu yang tepat untuk beraksi. Raina hanya membawa ponsel dan dompetnya yang kecil. Saat mereka berlari menjauhi rumah, Raina menoleh ke belakang sekali lagi. Ia syok. Di balik kaca ruang kerja Bagas, ia melihat siluet suaminya dan mertuanya sedang tertawa, menatap ke arah dapur, seolah sedang menantikan sesuatu yang buruk. Raina akhirnya percaya. Di rumah mewahnya, diam-diam mertua dan suaminya sedang merencanakan kecelakaannya untuk menguasai seluruh hartanya. Raina kini telah melarikan diri, dengan hanya membawa satu-satunya aset berharganya, nyawanya dan kesetiaan Minah. Keputusan cepat itu sudah dibuat, tetapi bahaya belum berakhir. Di luar sana, Bu Asih dan Bagas akan segera menyadari bahwa mangsa mereka telah lolos. Larian Raina dan Minah terasa seperti pelarian dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Napas mereka tersengal-sengal, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena beban teror yang baru saja mereka pikul. Mereka terus berlari, menembus gang-gang sempit di belakang komplek perumahan elit itu, yang jarang dilewati oleh mobil mewah. Raina masih mengenakan celemek kotor dan sandal rumah, kontras dengan wajahnya yang pucat dan dipenuhi air mata. Ponselnya bergetar di saku celemek, namun ia tidak berani melihatnya. Kita sudah jauh, Bu, kita sudah jauh. Minah terengah-engah, suaranya dipenuhi kelegaan bercampur ketakutan. Minah yang bertubuh kecil ternyata memiliki kekuatan yang besar, didorong oleh kepanikan dan loyalitas. Raina tersandar ke dinding beton yang kasar, mencoba menstabilkan napasnya. Aku tidak percaya, bisiknya, suaranya nyaris hilang. Aku tidak percaya, itu semua benar. Minah, kau yakin? Kau tidak salah dengar? Mungkin itu hanya percakapan bisnis yang salah kupahami. Minah menggenggam tangan Raina, tatapannya tegas, jauh dari sikapnya yang biasanya tunduk. Ibu, dengarkan saya. Saya sudah 3 tahun melayani ibu. Saya tahu ibu wanita baik. Saya tahu ibu tidak pantas menerima ini. Percakapan semalam, saya mendengarnya dengan jelas. Bu. Minah lalu menceritakan detailnya dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan bagaimana ia terbangun saat tengah malam untuk mengambil minum dan mendengar suara lirih dari ruang kerja Bagas. Bu Asih bilang, kecelakaan itu harus terjadi hari ini, Bu. Tepat sebelum Mas Bagas pergi keluar kota, agar ia punya alibi kuat. Mereka tidak menggunakan pistol atau racun, Bu. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih terlihat alami. Minah menarik napas tajam. Mereka bicara soal kebocoran gas. Mereka sudah memanipulasi water heater di gudang. Mereka bilang, saat ibu berada di dapur lama, bau gas tidak akan terlalu terasa karena ventilasi. Setelah ibu selesai masak, mereka akan menyuruh ibu mengambil sesuatu dari gudang yang terhubung ke dapur. Mereka berharap ibu menyalakan lampu, dan, duar. Minah tidak bisa melanjutkan. Ia menutup wajahnya. Dan mereka sempat menyebut nama ibu sambil tertawa,
Bu. Tertawa seolah ini adalah lelucon kotor. Mereka bilang, asuransi dan surat warisan akan membuat mereka kaya raya. Mereka tidak punya hati. Mendengar detail yang begitu mengerikan dan spesifik, dinding penyangkalan di hati Raina runtuh. Bukan hanya rencana keji, tetapi cara mereka memilih skenario, kecelakaan, yang direncanakan di rumahnya sendiri, di tengah kehangatan palsu yang mereka suguhkan pagi itu. Sup buntut pedas yang kumasak, itu adalah hidangan terakhirku. Raina merasa mual, bukan karena lapar, tetapi karena rasa dikhianati hingga kesumsum. Aku harus menghubungi polisi, kata Raina, tangannya gemetar meraih ponsel. Jangan, Bu, jangan dulu. Minah mencegah. Mereka pintar, Bu. Mas Bagas pasti sudah memantau semua telepon rumah dan ibu. Jika ibu telepon polisi sekarang, mereka akan langsung tahu, dan mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan bilang ibu gila, atau lebih parah, mereka akan menuduh saya, karena saya hanyalah seorang art. Raina terdiam. Minah benar. Bagas adalah seorang direktur perusahaan besar yang selalu mengandalkan teknologi canggih, dan Bu Asi memiliki koneksi sosial yang sangat luas. Kata-kata mereka akan jauh lebih dipercaya daripada kesaksian Minah, atau bahkan Raina yang terlihat syok dan tidak stabil. Kita harus kemana? Minah? Aku tidak membawa apa-apa. Kartu, KTP, semuanya ada di tas kerjaku di kamar. Lirih Raina, merasa dirinya kini seperti sehelai daun yang terbawa arus. Jangan khawatir, Bu. Ikut saya. Saya punya tempat. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka, kata Minah, matanya memancarkan keyakinan yang tak pernah dimiliki Raina. Saya punya kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya gubuk sederhana, tapi aman, Bu. Saya jamin, tidak ada satupun koneksi mereka yang bisa sampai ke sana. Meskipun hatinya menjerit menolak masuk ke lingkungan yang serba sederhana dan asing, Raina tahu ia tidak punya pilihan. Ia mengikuti Minah, berjalan kaki, menggunakan angkutan umum yang padat, sebuah pengalaman yang sudah ia lupakan sejak 15 tahun yang lalu, ketika ia masih berjuang membangun karirnya. Saat mereka berdesakan di angkutan umum, ponsel Raina kembali bergetar. Sebuah pesan dari Bagas. Bagas, sayang, sup buntutnya enak sekali. Cepatlah ke gudang, di sana ada kotak kado dariku. Aku ingin kau buka sekarang juga. Jantung Raina berdesir dingin. Gudang, kotak kado. Itu pasti adalah kode mereka. Itu adalah pemicu yang akan membuatnya menyalakan lampu, memicu percikan, dan mengakhiri hidupnya. Ia menatap pesan itu, air matanya menetes. Minah melihatnya dan segera merebut ponsel itu, mematikannya. Sudah, Bu, jangan buka lagi. Fokus pada keselamatan kita, tegas Minah. Mereka akan panik sebentar lagi. Mereka pasti heran kenapa ibu belum juga masuk gudang. Perjalanan ke kontrakan Minah terasa seperti menempuh jarak ribuan kilometer. Setibanya di sana, Raina terkejut melihat betapa sederhananya tempat tinggal Minah. Sebuah kamar kecil dengan dapur mini, tanpa pendingin ruangan, dan hanya ada satu tempat tidur lipat. Aroma masakan sederhana dan kelembaban langsung menyambutnya. Namun, tempat ini terasa aman, jauh lebih aman daripada rumah mewahnya yang kini terasa seperti jebakan maut. Raina duduk di lantai, bersandar pada dinding triplek, memeluk lututnya. Air matanya mengalir deras, bukan karena kondisi tempat itu, tetapi karena realisasi pahit tentang cinta dan pengkhianatan. Ia menangisi semua waktu yang ia habiskan untuk menyenangkan suaminya, semua uang yang ia percayakan kepada Bu Asi untuk dikelola. Kenapa, Minah? Kenapa mereka sekeji itu? Aku sudah memberikan segalanya, isak Raina. Minah duduk di sebelahnya, menyentuh bahunya lembut. Karena orang serakah, Bu. Harta ibu itu terlalu banyak, terlalu menggiurkan. Mereka tidak mencintai ibu. Mereka mencintai apa yang ibu punya. Minah kemudian bercerita tentang pengalamannya di rumah itu, bagaimana ia sering mendengar Bu Asi dan Bagas membicarakan aset-aset Raina dengan nada cemburu dan iri. Mereka sering meremehkan ibu di belakang, Bu. Mereka bilang ibu hanya beruntung menikahi Mas Bagas, padahal semua kekayaan itu hasil jerih payah ibu sendiri. Kisah Minah menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Raina,
yang dulunya adalah pengusaha properti yang sukses sebelum menikah dengan Bagas, memang dengan bodohnya menaruh sebagian besar aset atas nama suaminya demi kepercayaan. Ia merangkul Minah, memeluknya erat. "Terima kasih, Minah. Kau telah menyelamatkan hidupku. Kau adalah satu-satunya orang jujur yang kumiliki sekarang." Kepanikan mulai mereda, digantikan oleh bara api kemarahan. Raina bangkit. Ia mengambil ponsel Minah dan mencari kontak seseorang yang sangat ia percayai. Pak Wirya, pengacara terbaik yang pernah ia kenal, yang dulunya membantu mengurus legalitas perusahaannya. "Kita harus bergerak cepat, Minah. Mereka akan segera menyadari aku menghilang. Aku tidak boleh terlihat mati, tapi aku juga tidak boleh terlihat hidup," ucap Raina. Matanya kini berkilat penuh tekad, bukan air mata. Wajahnya yang semula tampak seperti korban kini berubah menjadi wajah seorang pejuang. Minah mengangguk, siap mendukung. "Apapun yang ibu perintahkan, saya siap." Raina menelepon Pak Wirya. Suaranya tegang namun jelas. Ia menceritakan semuanya, tanpa menghilangkan detail rencana keji itu. Pak Wirya terdiam lama di seberang telepon. "Nyonya Raina, ini situasi yang sangat berbahaya. Anda harus segera membuat pernyataan. Tapi jika Nyonya kembali ke rumah, nyawa Nyonya terancam. Solusinya, Nyonya harus menghilang. Benar-benar menghilang untuk sementara waktu. Saya akan mengurus laporan kehilangan Nyonya ke polisi dengan alibi bahwa Nyonya depresi dan melarikan diri, bukan kecelakaan," jelas Pak Wirya, suaranya terdengar serius. "Itu akan memberi kita waktu. Waktu untuk mengumpulkan bukti dan membekukan semua aset Nyonya yang masih atas nama Bagas. Kita akan membuat mereka berpikir Nyonya sudah pergi jauh, mungkin sudah tidak selamat, tapi tanpa jasad. Ketiadaan jasad akan menunda pencairan asuransi dan warisan mereka." Raina setuju. Itu adalah strategi paling cerdas dan paling aman. Menghilang dan menjadi hantu. Saat malam tiba, berita tentang hilangnya Raina mulai tersebar. Bagas dan Bu Asi terlihat di layar berita, berpura-pura menangis dan mengeluarkan pernyataan kekhawatiran yang sangat meyakinkan tentang kondisi mental Raina. Mereka bahkan menuduh Raina membawa uang dalam jumlah besar saat melarikan diri, untuk menutupi fakta bahwa mereka adalah predator sejati. Raina dan Minah menyaksikan drama itu dari televisi kecil di kontrakan. Tangan Raina mengepal erat. "Mereka bahkan berani memfitnahku di depan umum. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos." Di tengah kepanikan dan kekacauan yang diciptakan oleh Bagas dan Bu Asi, Raina yang sebenarnya sedang menyusun rencana balas dendam. Keputusan untuk mempercayai Minah dan lari telah memberinya kesempatan kedua. Ia tidak hanya akan mengambil kembali hartanya, ia akan menghancurkan kebohongan dan keserakahan yang telah berusaha merenggut nyawanya. Raina meraih ponsel Minah, dan kembali menghubungi Pak Wirya. "Pak, segera hubungi Andra. Saya butuh mata dan telinga di dalam rumah itu. Saya butuh bukti konkret. Dan siapkan gugatan cerai. Aku akan mengurus mereka." Raina kini telah bertransformasi dari korban menjadi pejuang. Dengan bantuan Minah dan Pak Wirya, ia mulai membangun benteng pertahanannya. Namun, di rumah mewah itu, Bagas dan Bu Asi sudah memulai permainan mereka, berpura-pura menjadi suami dan mertua yang berduka. Mereka tidak menyadari, wanita yang mereka anggap sudah mati secara finansial dan emosional, kini sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Malam itu, di kontrakan kecil yang lembab dan jauh dari hiruk-pikuk kota, Raina tidak tidur. Ia duduk di tempat tidur lipat milik Minah, punggungnya bersandar pada dinding papan yang dingin, sementara Minah tertidur lelap, kelelahan setelah hari yang penuh tekanan. Namun, bagi Raina, pikiran yang kacau jauh lebih melelahkan daripada berlari. Pikirannya terus memutar ulang adegan pagi itu. Senyum palsu Bagas dan Bu Asi, peringatan Minah yang histeris, dan pengkhianatan yang dingin. Raina meraih ponsel lama Minah yang ia gunakan. Ia sudah berhasil menghubungi Pak Wirya, pengacara kepercayaannya, dan Andra, sahabatnya yang cerdas. Sekarang, saatnya menyusun strategi perang. Pak Wirya adalah seorang ahli hukum yang sangat teliti. Ia menyarankan Raina untuk tetap menghilang dan memutus semua komunikasi. Keberadaan Raina yang tidak jelas, hilang tanpa jejak dan tanpa jasad, adalah kunci untuk membekukan seluruh aset dan menunda pencairan asuransi.
Bagas dan Bu Asih tidak bisa melakukan apa-apa jika klaim warisan belum bisa diverifikasi. Mereka akan panik, Nyonya, kata Pak Wirya melalui sambungan telepon yang lirih. Mereka akan mengeluarkan pernyataan publik yang meyakinkan semua orang bahwa Nyonya bunuh diri atau melarikan diri karena depresi. Itu adalah trik standar mereka untuk menutupi jejak kejahatan. Dan benar saja. Saat Raina menyalakan televisi kecil Minah, ia melihat pemandangan yang memuakan. Di layar, di depan gerbang rumah mewahnya, Bagas berdiri di samping Bu Asih. Keduanya tampil sempurna dalam balutan pakaian duka. Bagas memegang sapu tangan, sesekali menyeka air mata buaya, sementara Bu Asih memasang wajah sedih yang dihiasi kekhawatiran palsu. Kami memohon, suara Bagas terdengar bergetar di televisi, kepada siapapun yang melihat istri saya, Raina. Tolong, beritahu kami. Raina sedang dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil. Kami yakin dia melarikan diri karena tekanan pekerjaan dan mungkin membawa sejumlah uang perusahaan bersamanya. Melihat sandiwara itu, seluruh tubuh Raina gemetar karena amarah. Mereka tidak hanya mencoba membunuhnya, mereka juga mencemarkan nama baiknya di depan publik, menuduhnya gila dan korupsi. Kemarahan itu menghilangkan sisa-sisa kesedihan dan keraguan Raina. Ia tidak lagi melihat Bagas sebagai suami yang salah jalan, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Raina segera menghubungi Andra. Andra, yang bekerja sebagai desainer interior tetapi memiliki hobi menganalisis kejahatan, adalah aset yang sempurna untuk tugas ini. Andra, aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau melakukan dua hal. Perintah Raina, suaranya kini dingin dan tegas. Sebutkan saja, Rai. Aku siap, balas Andra, nadanya dipenuhi kekhawatiran, tetapi juga determinasi. Pertama, aku ingin kau masuk ke dalam rumah. Mungkin besok, dengan alasan menjenguk Bu Asih yang berduka. Cari tahu, apakah ada perubahan di area gudang dan dapur belakang yang mereka sebutkan. Itu mungkin masih menjadi jebakan. Kedua, aku butuh bukti pengakuan mereka. Aku ingin kau cari tahu apakah kau punya alat sadap yang sangat kecil. Paling penting, aku ingin kau pasang alat itu di ruang kerja Bagas. Itu tempat mereka bicara yang paling nyaman. Andra sempat ragu. Rai, itu berbahaya. Aku bisa tertangkap. Mereka ingin aku mati. An, lebih baik aku mengambil risiko dan membongkar kejahatan ini daripada hidup dalam ketakutan. Desak Raina, suaranya mengandung janji balas dendam. Aku yakin, jika mereka merasa aman, mereka pasti akan membicarakan rincian rencana mereka, terutama tentang aset dan asuransi. Andra menghela napas panjang. Baik, aku akan melakukannya. Aku punya satu alat sadap kecil yang biasanya kupakai untuk lelucon. Aku akan mencari cara untuk menyelinap masuk besok. Setelah menutup telepon, Raina merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian. Namun, ia menyadari bahwa masalahnya bukan hanya soal hukum dan bukti, tetapi juga keuangan. Bagas memang tidak bisa mencairkan warisan atau asuransi, tetapi ia memiliki akses ke beberapa rekening bersama dan kartu kredit Raina. Bagas bisa melarikan diri, atau menghabiskan uang itu sedikit demi sedikit. Raina berpikir keras. Ia harus memutus urat nadi keuangan Bagas secepat mungkin. Ia bangkit, berjalan pelan ke jendela kecil kontrakan. Di luar, lampu jalan yang redup menyinari malam yang sunyi. Ia ingat, dulu ia pernah membuat rekening rahasia untuk masa tua, yang hanya ia dan Pak Wirya yang tahu kata sandinya, dan rekening itu tidak terhubung dengan jaringan perbankan Bagas. Ini adalah kartu asnya. Raina kembali menghubungi Pak Wirya, menjelaskan rencananya. Pak, saya ingin Bapak segera mengaktifkan status darurat pada semua kartu kredit dan rekening yang masih atas nama saya. Tetapi Bagas punya akses. Tujuannya bukan untuk membekukan, tapi untuk membuatnya panik. Maksud Nyonya? Tanya Pak Wirya, terdengar bingung. Jika dia merasa aman, dia akan belanja besar, Pak. Dia akan membeli hadiah untuk dirinya sendiri, mungkin mobil baru, untuk merayakan kematianku. Saya ingin begitu dia mencoba menggesek kartu, semua transaksi itu gagal total. Saya ingin dia merasakan kejutan, sehingga dia berpikir hantu sedang mengganggunya. Kepanikan akan membuatnya membuat kesalahan. Dia akan mencari uang tunai,
dan saat itulah kita mengawasi pergerakannya. Pak Wirya terkesan. Strategi yang brilian, Nyonya. Saya akan segera mengurusnya. Kita akan buat dia merasa kehilangan kontrol sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Minah terbangun, ia melihat Raina berdiri dalam kegelapan, matanya penuh perhitungan. Ibu kenapa? Tidak tidur? Tanya Minah khawatir. Aku tidak bisa tidur, Minah. Aku sedang membuat perhitungan, jawab Raina, menoleh. Kau telah menyelamatkan nyawaku, Minah. Sekarang giliranku untuk menyelamatkan diriku dan membalas pengkhianatan ini. Raina kemudian duduk di sebelah Minah, merenungkan detail kecil yang terlewat. Sup buntut pedas. Minah, kata Raina pelan. Sup buntut yang aku masak pagi ini, apakah sudah disajikan untuk mereka? Minah mengangguk, tatapannya kosong. Sudah, Bu. Sebelum kita kabur, Bu Asi menyuruh saya menghangatkan dan menyajikan di meja makan. Mereka makan dengan lahap sambil membicarakan rencana mereka. Mereka bahkan bilang, ini adalah hidangan perpisahan yang sempurna. Raina merasakan dorongan mual lagi. Baik. Sekarang dengarkan aku. Kau harus kembali ke rumah besok, Minah. Kau harus berpura-pura sangat berduka atas hilangnya aku. Jangan tunjukkan satupun kecurigaan. Tugasmu adalah menjadi mata dan telingaku di dalam sana. Cari tahu, apakah Bagas dan Bu Asi masih menganggap rencana kebocoran gas itu akan terjadi atau sudah dibatalkan. Minah tampak takut, tubuhnya gemetar. Tapi Bu, jika mereka curiga. Mereka tidak akan curiga. Kau adalah Art yang setia dan polos. Mereka terlalu sombong untuk curiga pada orang selevelmu. Potong Raina, tatapannya tajam. Jika mereka bertanya tentangku, jawab saja kau tidak tahu apa-apa, dan kau takut. Kau harus bersikap seperti korban, bukan pahlawan. Aku butuh kau di sana untuk mengawasi Bagas dan Bu Asih. Minah mengangguk dengan berat hati, loyalitasnya mengalahkan rasa takutnya. Saya akan melakukannya, Bu. Demi Ibu. Raina memeluk Minah erat. Malam itu, di kontrakan sederhana, sebuah aliansi yang tidak terduga terbentuk. Seorang wanita kaya yang kehilangan segalanya kecuali kecerdasannya, dan seorang Art yang mempertaruhkan nyawanya demi keadilan. Raina tahu bahwa Bagas dan Bu Asi pasti sedang berpesta dalam hati mereka. Merayakan kematian Raina. Mereka pasti sudah membayangkan kehidupan mewah tanpa batas. Namun, mereka tidak sadar bahwa drama yang baru saja mereka ciptakan hanyalah babak pembuka dari kehancuran mereka sendiri. Raina sudah siap menarik semua karpet di bawah kaki mereka. Keesokan paginya, Minah kembali ke rumah mewah itu dengan wajah yang dibuat semuram mungkin. Bu Asi menyambutnya dengan senyum puas. Minah, kau kembali. Bagus. Bersihkan kamar Nyonya. Dan jangan pernah membicarakan kejadian kemarin. Nyonya Raina sedang sakit. Kau mengerti? Di saat yang sama, Andra sudah menyusun rencananya. Ia berpakaian rapi, membawa buket bunga besar dan sekotak makanan penutup mahal, dan tiba di rumah Bagas. Bagas. Bu Asih. Saya turut berduka. Saya sangat terkejut, kata Andra, memeluk Bagas dengan akting yang meyakinkan. Raina adalah sahabat terbaik saya. Saya tidak percaya dia mengalami tekanan mental hingga lari seperti ini. Bagas, yang sedang bersantai di ruang kerjanya, menyambut Andra dengan senang hati. Terima kasih, Andra. Aku pun tidak percaya. Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Tapi ternyata dia tetap tidak bersyukur. Bagas melanjutkan drama itu, merasa aman karena Andra adalah orang luar yang tidak mungkin mencurigai mereka. Saat Bagas dan Bu Asi asyik menceritakan detail palsu tentang depresi Raina, Andra bergerak cepat. Ia berpura-pura meminta izin ke toilet. Di sana, ia mengaktifkan alat sadap mini yang sudah ia siapkan. Alat itu sangat kecil, sebesar koin, dan memiliki daya rekam yang kuat. Dengan alasan membuang tisu, Andra diam-diam masuk ke ruang kerja Bagas. Ruangan itu kosong. Matanya langsung tertuju pada jam dinding besar bergaya antik. Itu adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan alat sadap, karena sulit dijangkau dan jarang diperhatikan. Dalam hitungan detik, Andra menempelkan alat sadap itu di balik jam,
Hanya ada satu kali klik kecil yang tertutup oleh gemuruh detak jam itu sendiri. Misi pertama berhasil. Raina kini punya mata dan telinga di sarang musuh. Andra kembali ke ruang tengah, bergabung dengan Bagas dan Bu Asih. Namun, suasana hati Bagas mendadak berubah. Ia mencoba menggunakan kartu kredit Raina untuk membeli barang mewah secara daring, sebagai hadiah, hiburan, atas musibah yang menimpanya. Namun, setiap kali ia mencoba transaksi, selalu muncul notifikasi, transaksi ditolak. Kartu dalam pengawasan. Raut wajah Bagas langsung keruh. Ia mengira ini hanyalah kesalahan bank. Tetapi setelah mencoba 3 kartu berbeda dengan hasil yang sama, ia mulai panik. Sialan, umpat Bagas, tidak peduli ada Andra di sana. Kenapa semua kartunya diblokir? Bagaimana aku bisa membeli mobil baru untuk diriku sendiri? Bu Asih menenangkannya. Mungkin Raina yang melakukannya sebelum dia pergi. Gas. Dia memang gila. Coba gunakan rekening bank lain, yang kau tahu kata sandinya. Bagas mencoba masuk rekening lain, yang seharusnya menjadi rekening bersama. Setelah memasukkan kata sandi, ia mendapatkan pesan lain, rekening ini sedang ditinjau hukum. Semua dana dibekukan sementara. Wajah Bagas berubah dari marah menjadi ketakutan. Ia menatap Bu Asih dengan ngeri. Bu, ini tidak beres. Semua rekening dibekukan. Siapa yang melakukannya? Hanya Raina dan pengacaranya yang bisa melakukan ini. Bu Asih, yang tadi pagi masih tertawa merayakan kebebasan finansial mereka, kini pucat pasi. Kekhawatiran mereka berubah menjadi teror. Wanita yang mereka anggap sudah mati, atau gila, ternyata masih bisa mencengkeram leher mereka dari jauh. Ini adalah kejutan pertama dari Raina. Andra, yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, mencatat semua kepanikan ini. Ia tahu, Raina telah memulai serangan baliknya. Bagas dan Bu Asih telah menyadari, bahwa meskipun Raina telah menghilang, aset itu belum menjadi milik mereka. Dan selama aset itu masih bergerak, Raina masih ada. Di kontrakan kecilnya, Raina menerima pesan singkat dari Pak Wirya, serangan finansial tahap pertama berhasil. Mereka panik, Nyonya. Raina tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum naif yang mudah ditipu, melainkan senyum penuh kemenangan dari seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran pertama. Malam itu, Bagas dan Bu Asih menghabiskan waktu di ruang kerja, berbisik-bisik. Mereka tidak tahu, setiap kata keluh kesah dan rencana jahat mereka sedang direkam dengan jernih, menjadi bukti tak terbantahkan untuk kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa hantu yang mereka ciptakan kini sedang mengumpulkan amunisinya, siap untuk menyerang balik. Kepanikan finansial yang dilancarkan Raina melalui Pak Wirya, seperti pukulan telak yang merobohkan benteng kesombongan Bagas dan Bu Asih. Di ruang kerja mewah yang kini terasa seperti ruangan interogasi, Bagas terlihat tak ubahnya seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Ia terus-menerus memencet tombol refresh pada situs bank di komputernya, berharap pembekuan dana itu hanyalah kesalahan teknis. Namun, setiap upaya selalu berujung pada pesan merah yang sama, tinjauan hukum aktif. Ini tidak mungkin kebetulan, Bu, raung Bagas, meninju meja kayu mahoni itu. Raina pasti hidup. Dia pasti menghubungi Wirya, dan wanita gila itu pasti sudah memutarbalikkan fakta tentang kecelakaan itu. Dia mencuri start dari kita. Bu Asih, yang biasanya tenang dan perhitungan, kini berjalan mondar-mandir dengan cemas, gaun sutranya terlihat kusut. Ia tidak lagi memikirkan citra di depan publik, fokusnya kini hanya pada uang. Tenang, gas. Kita harus tenang. Selama tidak ada jasad, kita masih punya kartu asuransi. Tapi kita harus bertindak cepat. Kalau semua aset Raina dibekukan, rekening kita yang lain juga akan kena imbas, dan kau tahu, sebagian besar uang tunai kita berasal dari pinjaman atas nama aset properti milik wanita itu. Pinjaman yang kita ambil untuk menutupi hutang judimu itu. Bu, sindir Bagas dengan suara keras, kekesalan mengubah rasa takutnya menjadi amarah kepada ibunya sendiri. Kita terlalu percaya diri. Kita seharusnya menyingkirkannya saat dia tidur, bukan menunggu drama di dapur. Suara percekcokan mereka terdengar keras, mengisi seluruh ruangan. Di luar, Minah yang sedang membersihkan vas bunga di koridor,
pura-pura tidak mendengar apa-apa. Namun, ia mencatat setiap nada tinggi dan setiap kata kunci yang melayang. Ia tahu, ketakutan telah membuat mereka lengah dan mulai menyerang satu sama lain. Minah segera mengirim pesan singkat ke Raina yang isinya, mereka berantem hebat di ruang kerja. Bicara tentang hutang dan menyesal tidak langsung bunuh ibu saat tidur. Sementara itu, di kontrakan kecil, Raina menerima update dari kedua mata-matanya. Pesan Minah menegaskan niat pembunuhan, dan telepon dari Andra mengonfirmasi bahwa alat sadap bekerja sempurna. Rai, rekamannya sudah berhasil kuambil. Aku menyelinap saat Bu Asi pergi ke salon, dan Bagas sedang tidur siang karena mabuk semalam. Aku sudah kirim file ke Pak Wirya. Aku yakin, rekaman itu sangat kuat, lapor Andra. Raina menarik napas lega. Bukti niat jahat dan konspirasi kini ada di tangan Pak Wirya. Namun, Bagas dan Bu Asi masih berada di rumah mewah itu, menghabiskan listrik dan makanan miliknya, dan yang lebih penting, mereka masih bisa melarikan diri membawa sisa-sisa uang tunai yang mereka sembunyikan. Andra, kamu harus melakukan satu hal lagi untukku, kata Raina. Aku butuh bukti bahwa mereka masih mencoba mengakses aset yang dibekukan, atau lebih buruk, mereka mencari pinjaman baru. Kau harus mencari celah untuk mengambil dokumen ban yang mereka sembunyikan. Dokumen ban? Tanya Andra. Ya. Mereka selalu menyimpan berkas-berkas penting di brankas kecil di bawah lantai kamar tidur utama. Aku yang memasangnya dulu, jelas Raina. Bu Asi sering membanggakan bahwa kuncinya selalu ada di kalung liontinnya. Aku butuh foto berkas-berkas itu, terutama yang berkaitan dengan asuransi jiwa dan pinjaman properti. Ini adalah misi paling berbahaya. Mengambil foto dari brankas pribadi mereka. Andra ragu, tetapi motivasi untuk membantu Raina dan menjatuhkan pasangan licik itu lebih besar. Raina kemudian beralih ke strategi hukum dengan Pak Wirya. Dengan bukti rekaman dari Andra, Pak Wirya memiliki amunisi yang luar biasa. Rekaman itu bukan hanya tentang niat pembunuhan, tetapi juga tentang manipulasi aset dan rencana penipuan asuransi. Nyonya, dengan bukti ini, kita bisa mengajukan dua tuntutan sekaligus. Percobaan pembunuhan berencana dan penipuan finansial, kata Pak Wirya, suaranya dipenuhi keyakinan. Saya akan menyiapkan gugatan cerai di pengadilan agama, dan gugatan pidana di pengadilan negeri. Tetapi, sebelum kita meledakkan bom ini, kita harus membuat mereka melakukan satu kesalahan fatal lagi yang bisa disaksikan publik. Raina setuju. Pertunjukan harus lebih dramatis. Sementara Raina dan timnya menyusun strategi, Bagas dan Bu Asi menemukan cara baru untuk mendapatkan uang. Mereka tidak bisa menggunakan kartu atau rekening bank, jadi mereka beralih ke sumber aset paling likuid, perhiasan Raina. Kita jual saja semua perhiasan wanita itu. Liontin, cincin, gelang yang tidak dia bawa lari. Usul Bu Asi, matanya berbinar serakah. Itu akan cukup untuk kita bertahan sampai masalah aset ini selesai, dan kita bisa mencairkan asuransi jiwa. Polisi bilang dia hilang, bukan mati. Status hilangnya pasti akan diubah dalam waktu sebulan. Bagas menyetujui. Dalam pikiran mereka, Raina sudah pasti tidak akan pernah kembali. Mereka mulai menggeledah lemari dan brankas kecil di kamar Raina. Mereka mengumpulkan perhiasan berlian dan emas yang bernilai fantastis. Pagi berikutnya, Bagas menyuruh Minah untuk memanggil tukang perhiasan pribadi keluarga, dengan alasan Bu Asi ingin mengubah desain beberapa perhiasan lama. Minah, sesuai instruksi Raina, tidak menunjukkan kecurigaan. Ia hanya mengiyakan dan memanggil tukang perhiasan itu. Saat tukang perhiasan itu tiba dan Bagas sedang mencoba menjual perhiasan-perhiasan itu dengan harga diskon, Andra tiba di rumah dengan membawa alasan baru. Ia ingin mengembalikan kunci rumah yang tertinggal semalam. Andra masuk ke kamar utama saat Bagas dan Bu Asi sedang bernegosiasi dengan tukang perhiasan di ruang tamu. Ini adalah kesempatannya. Ia tahu Bu Asi selalu melepas liontin kunci brankasnya saat mandi, tapi hari ini Bu Asi sedang berada di ruang tamu. Andra harus mencari kunci itu di tempat lain. Ia melihat sekelebat pantulan cahaya dari meja rias. Di sana, di dalam kotak perhiasan kecil yang terbuka, tergeletak kunci kecil berliontin emas yang sangat familiar. Sempurna. Dengan jantung berdegup kencang, Andra mengambil kunci itu dan segera menuju lemari di bawah walk-in closet. Ia menemukan celah di karpet dan membuka brankas tersembunyi.
Di dalamnya terdapat dokumen asuransi jiwa Raina, dengan Bagas sebagai ahli waris tunggal, surat kuasa palsu yang mereka siapkan, dan yang paling mengerikan, rincian pinjaman besar yang mereka ambil dengan jaminan properti Raina, yang jatuh tempo dalam 2 minggu. Andra dengan cepat memotret setiap dokumen dengan resolusi tertinggi. Tugasnya hampir selesai. Namun, saat ia akan menutup brankas, ia melihat sebuah map kecil yang diselipkan. Itu adalah draft surat yang ditujukan kepada notaris. Isinya, pengalihan hak kepemilikan rumah atas nama Bagas dan Bu Asih. Mereka berencana mengalihkan kepemilikan rumah seolah-olah Raina sudah memberikan kuasa penuh. Ini adalah bukti niat jahat yang lebih jauh, pencurian properti. Andra berhasil menutup brankas, meletakkan kunci kembali, dan keluar dari kamar tanpa dicurigai. Ia segera meninggalkan rumah itu, beralasan ada janji klien mendadak. Ia tidak sabar untuk mengirimkan semua bukti itu kepada Raina dan Pak Wirya. Di malam hari, semua bukti telah terkumpul di tangan Raina. Rekaman suara Bagas dan Bu Asih yang membicarakan rencana pembunuhan dan hutang judi, foto dokumen asuransi, pinjaman, dan draft pengalihan hak milik. Nyonya Raina, kata Pak Wirya dengan suara serius melalui sambungan telepon terenkripsi. Kita punya segalanya. Kita bisa membuat mereka dipenjara seumur hidup. Tapi, kita harus menunggu momentum yang tepat. Momen di mana kehancuran mereka dilihat oleh semua orang, termasuk kolega dan tetangga mereka yang mereka banggakan. Raina menyeringai dingin. Ia sudah punya ide. Pak Wirya, siapkan semua surat. Gugatan cerai, gugatan pidana, dan yang paling penting, surat perintah penyitaan sementara atas semua aset yang dijaminkan. Saya ingin kita mengeksekusi ini di acara mereka. Kita akan membuat mereka menyesal telah merayakan kematianku. Raina tahu bahwa Bagas dan Bu Asih, didorong oleh kepanikan finansial dan keyakinan bahwa Raina sudah tidak ada, pasti akan mengadakan semacam perayaan palsu untuk mempercepat klaim asuransi dan pundi-pundi mereka yang kosong. Mereka ingin terlihat kuat dan berkuasa di depan koleganya. Dan di sanalah Raina akan muncul. Strategi balas dendam telah berubah dari bertahan menjadi menyerang, dan tahap akhir kini sudah di depan mata. Bagas dan Bu Asih semakin terdesak. Uang hasil penjualan perhiasan Raina yang mereka anggap cukup untuk bertahan, ternyata hanya mampu menutupi hutang jangka pendek. Pinjaman besar atas jaminan properti Raina yang jatuh tempo 2 minggu lagi, menjadi mimpi buruk yang menghantui mereka. Kepanikan karena aset dibekukan dan tenggat waktu hutang, membuat akal sehat mereka lenyap. Mereka harus mempercepat proses pencairan asuransi jiwa Raina, dan untuk itu, status hilang tidak cukup. Mereka memerlukan sebuah bukti tragedi. Di tengah malam buta, di ruang kerja yang kini mereka anggap sebagai ruang perang, Bu Asih menatap Bagas dengan mata liar. Kita harus melakukan sesuatu yang drastis. Gas. Kita harus buat Raina benar-benar terlihat mati. Tidak ada jasad, tidak masalah, tapi harus ada drama yang meyakinkan polisi dan asuransi. Bagaimana, Bu? Semua sudah kita batalkan. Bagas berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Kita tidak bisa kembali ke rencana gas itu. Terlalu berisiko, dan Minah mungkin curiga. Minah sudah kita perintahkan diam. Dan dia hanya art bodoh, balas Bu Asih. Kita tidak perlu melukai Raina, dia sudah menghilang. Kita hanya perlu menciptakan adegan kecelakaan yang meyakinkan di suatu tempat. Sesuatu yang melibatkan mobilnya. Kita buat seolah-olah dia depresi, hilang kendali, dan mobilnya jatuh ke jurang. Rencana gila itu disetujui dalam keputusasaan. Mereka berdua tahu bahwa mobil mewah milik Raina, sebuah SUV hitam keluaran terbaru, masih tersimpan aman di garasi. Bagas segera menghubungi kenalan lamanya, seorang preman yang biasa ia gunakan untuk menekan klien, bernama Yanto. Bagas menjanjikan uang dalam jumlah besar dari penjualan mobil itu, asalkan Yanto bisa menghilangkan mobil itu, dan membuat adegan kecelakaan tunggal yang terlihat tragis dan meyakinkan. Keesokan harinya, Minah yang sedang membersihkan garasi melihat Bagas sedang berbisik-bisik dengan seorang pria asing bertato di dekat mobil SUV Raina. Minah, yang kini sudah berani dan penuh tekad, segera mencari momen untuk mengambil ponselnya dan memotret plat nomor mobil dan wajah pria itu secara diam-diam. Ia mengirimkan bukti itu kepada Raina, disertai pesan singkat, Mas Bagas sedang mengatur mobil ibu. Ada rencana baru.
Sepertinya mobil ibu akan dijual atau dihancurkan. Di kontrakan, Raina menerima foto itu. Ia tahu Bagas sedang menuju fatal error. Raina segera menghubungi Pak Wirya. Pak, mereka akan menggunakan mobil saya untuk menciptakan kecelakaan palsu. Ini adalah kesempatan emas kita. Bagas akan menyerahkan mobil yang merupakan barang bukti kepemilikan saya kepada seorang preman. Kita akan jebak mereka di sana. Pak Wirya, yang telah menganalisis rekaman suara dari Andra, setuju. Nyonya, ini sempurna. Kita bisa menjebak Bagas dengan kasus lain. Pencurian kendaraan bermotor dan klaim asuransi palsu. Kita akan buat mereka tertangkap basah, seolah-olah mereka adalah pelaku yang sedang menyiapkan adegan. Ini akan jauh lebih dramatis daripada sekadar membekukan aset. Raina meminta Pak Wirya untuk segera melacak plat nomor mobilnya dan memberitahu pihak kepolisian untuk bersiaga. Rencananya adalah membiarkan Bagas dan preman itu membawa mobil, dan begitu mereka berada di lokasi terpencil yang disepakati, polisi akan datang menggerebek dan menemukan mereka tengah merusak barang bukti, sebuah mobil yang secara hukum masih terdaftar atas nama Raina. Sore harinya, Bagas bertindak. Ia berbohong kepada Bu Asih bahwa ia akan bertemu dengan detektif swasta untuk mencari Raina. Ia segera keluar rumah dengan alasan itu, dan bertemu dengan Yanto di pinggir jalan. Bagas menyerahkan kunci mobil dan sejumlah uang tunai. Ambil mobil ini, hancurkan, dan buat terlihat seperti kecelakaan yang mengerikan. Mobil itu harus hilang dari muka bumi, Yanto. Kau bisa menjual sisa besi tua itu untuk dirimu sendiri. Bagas kembali ke rumah dengan perasaan lega yang sesaat. Bu Asih menyambutnya dengan senyum penuh harap, mengira rencana mereka akan berhasil. Mereka berdua duduk di ruang kerja, menikmati secangkir teh mahal, dan membayangkan betapa cepatnya mereka akan mendapatkan uang asuransi. Namun, yang tidak mereka ketahui, di luar sana, tim Raina telah beraksi. Yanto, mengendarai SUV hitam Raina menuju jalan pegunungan yang terjal, lokasi yang ia anggap sempurna untuk membuat kecelakaan mobil terlihat alami. Ia mengemudi sembarangan, sesekali tertawa kecil, membayangkan uang tunai yang akan ia dapatkan. Di saat yang sama, tim polisi yang dipimpin oleh seorang detektif cerdas telah melacak sinyal mobil itu, berkat laporan Pak Wirya. Mereka bergerak cepat dan senyap. Yanto tiba di pinggir jurang yang sepi. Ia memarkir mobil, dan mulai mengeluarkan alat-alat berat yang akan ia gunakan untuk mendorong mobil itu ke jurang. Ia juga menyiramkan sedikit bensin ke kursi pengemudi untuk membuat kesan adanya ledakan kecil atau kebakaran setelah mobil terjatuh. Saat Yanto hendak menyulut korek api, sebuah lampu sorot besar tiba-tiba menyala, menyorot langsung ke wajahnya. Suara sirine polisi memecah keheningan malam. Polisi, jangan bergerak. Angkat tanganmu. Yanto terkejut, alat-alatnya jatuh. Ia ditangkap di tempat, di samping mobil SUV hitam milik Raina, dengan bukti bensin dan korek api di tangannya. Polisi segera menghubungi Bagas. Bagas sedang tertawa bersama Bu Asih, membayangkan bagaimana uang asuransi akan segera cair. Telepon berdering. Halo? Siapa ini? Jawab Bagas dengan nada kesal. Tuan Bagas? Kami dari kepolisian. Mobil atas nama istri Anda, Nyonya Raina, baru saja ditemukan. Pelaku sedang mencoba menghancurkannya di area jurang. Suara detektif itu dingin dan resmi. Bagas langsung pucat, teh di tangannya tumpah. Apa? Mobil? Mobil istri saya? Dia pasti mencoba bunuh diri. Itu adalah tragedi. Saya sudah bilang dia depresi. Bagas mencoba kembali ke naskah sandiwara duka yang sudah ia hafal. Tidak, Tuan Bagas, potong detektif itu dengan nada tajam. Pelaku yang kami tangkap, Tuan Yanto, mengaku disuruh seseorang untuk menghilangkan mobil ini dan membuat adegan kecelakaan. Dia punya bukti transfer dari rekening atas nama Anda. Wajah Bu Asih dan Bagas berubah menjadi horor. Mereka saling pandang. Rencana busuk mereka bukannya berhasil, malah menjadi bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Mereka telah menciptakan drama kecelakaan palsu yang justru menjebak mereka dalam skenario perusakan barang bukti dan konspirasi penipuan asuransi. Polisi meminta Bagas untuk segera datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Bu, kita tamat, bisik Bagas, suaranya parau. Tidak,
Gas. Tidak. Kita harus tetap berakting. Kita bilang saja Yanto adalah orang yang kita suruh untuk mencari mobil itu, dan dia malah mencoba mencurinya. Desak Bu Asih, masih mencoba mencari jalan keluar. Dengan kaki gemetar, Bagas dan Bu Asih pergi ke kantor polisi. Di sana, mereka dihadapi oleh detektif yang cerdas dan Yanto yang sudah putus asa, dan mulai menyanyikan semua yang ia ketahui. Bagas dan Bu Asih mencoba bertahan dengan sandiwara mereka, tetapi detektif itu menunjukkan bukti transfer ban dan rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan Bagas dan Yanto. Bagas dan Bu Asih menghabiskan malam itu di ruang interogasi, dibombardir dengan pertanyaan yang membuat mereka semakin panik. Bagas, yang lemah mental, akhirnya mulai membuat kesalahan fatal dalam keterangannya, bertentangan dengan cerita Bu Asih. Di kontrakan kecilnya, Raina menerima laporan lengkap dari Pak Wirya. Nyonya, mereka sudah diinterogasi. Bagas sudah panik dan memberikan keterangan yang berbeda dengan ibunya. Sekarang kita punya waktu. Kita akan biarkan mereka pulang, dan berpikir mereka lolos dari interogasi. Mereka akan merasa aman, dan disitulah kita menyerang. Raina menyeringai. Ya, Pak Wirya. Biarkan mereka merasa sudah menang kecil. Segera siapkan acara itu. Saya ingin pengungkapan ini terjadi di rumah saya, di depan semua orang yang mereka hormati. Drama kecelakaan palsu yang mereka ciptakan justru menjadi panggung bagi kehancuran mereka sendiri. Mereka sudah kembali ke rumah, lelah dan ketakutan, tetapi masih memegang teguh keyakinan bahwa Raina tidak akan pernah kembali. Mereka berencana mengadakan acara kecil keesokan harinya untuk menghibur kerabat dan kolega, sekaligus menunjukkan bahwa mereka kuat di tengah musibah. Ini adalah momentum yang ditunggu Raina. Setelah lolos dari interogasi yang melelahkan, meski dengan keterangan yang saling bertentangan, Bagas dan Bu Asih kembali ke rumah mewah mereka dengan perasaan lega yang rapuh. Mereka berhasil mengelabui detektif tentang Yanto, mengklaim Yanto adalah mantan karyawan yang diperintahkan mencari mobil dan malah mencoba mencurinya. Namun, kebohongan ini menguras energi dan menggerogoti kepercayaan di antara mereka. Kau lihat, Gas? Bisik Bu Asih, saat mereka masuk ke ruang kerja. Kita masih selamat. Mereka tidak punya bukti kuat. Semua hanya perkataan preman rendahan dan dugaan. Selamat apanya, Bu? Bagas membanting tubuhnya ke sofa kulit. Semua kartu dibekukan. Kita sudah menjual perhiasan. Dan kita hampir saja tertangkap karena kecelakaan palsu itu. Kita harus segera mendapat uang, Bu. Pinjaman itu jatuh tempo 2 minggu lagi, dan kalau kita gagal bayar, semua properti yang kita jaminkan atas nama Raina akan disita. Bu Asih menatap kalender di meja Bagas. Kita adakan acara besok. Acara kecil-kecilan. Kita sebut saja, perkumpulan doa dan dukungan, untuk mencari Raina. Tapi, kita mengundang semua kolega pentingmu, semua dewan direksi. Kita tunjukkan bahwa kita kuat, dan bahwa hilangnya Raina tidak mempengaruhi stabilitas keuangan kita. Begitu mereka melihat kita santai, mereka akan percaya dan kita bisa menenangkan para kreditor. Mereka berdua menghabiskan malam itu merencanakan acara, sandiwara, tersebut, tanpa menyadari bahwa setiap kata, setiap rencana, dan setiap celotehan keputusasaan mereka terekam dengan sempurna oleh alat sadap di balik jam dinding. Di kontrakan sederhana, Raina yang kini jauh lebih tenang dan fokus, mendengarkan rekaman itu melalui sambungan aman yang dikirimkan Andra. Wajahnya datar, tanpa emosi, mendengarkan detil bagaimana mereka berencana mengumumkan dirinya, hilang selamanya, di acara besok, dan bagaimana mereka akan mulai menekan notaris untuk mempercepat proses pengalihan aset. Mereka sudah memutuskan panggungnya, Pak Wirya, kata Raina melalui telepon terenkripsi. Besok, di rumah saya. Kita serang mereka di sana. Sempurna, Nyonya, jawab Pak Wirya, pengacara Raina. Semua dokumen sudah siap. Gugatan cerai sudah disahkan. Perintah penahanan sementara atas dugaan konspirasi pembunuhan dan penipuan asuransi juga sudah saya dapatkan. Dan yang paling krusial, surat perintah sita dari pengadilan untuk semua aset properti yang mereka jaminkan atas nama Nyonya. Saya akan mengurus pendaftaran itu di kantor notaris pagi-pagi, sehingga tidak ada lagi celah hukum bagi mereka. Raina memberikan tugas terakhir kepada Pak Wirya dan Andra. Pak Wirya,
Saya ingin Bapak datang ke acara itu bersama seorang petugas pengadilan yang sah. Andra, kau harus datang lebih awal. Kau harus memastikan Minah mendapatkan isyarat untuk meninggalkan rumah sebelum kegaduhan dimulai. Sementara rencana besar disusun, di rumah mewah itu, Bagas dan Bu Asih membuat kesalahan fatal terakhir mereka. Bagas merasa sangat stres. Untuk menenangkan diri, ia meraih sebotol wine mahal dari lemari es dan kembali ke ruang kerja. Ia menatap Bu Asih yang sedang menghitung daftar tamu. Aku sangat benci wanita itu, gerutu Bagas, menuang wine ke dalam gelas. Aku sudah memberinya segalanya. Rumah ini, status sosial. Dan dia membalasku dengan lari, memblokir uangku, dan membuatku berurusan dengan polisi rendahan. Sudahlah, Gas. Sabar, desak Bu Asih, tanpa menoleh. Aku tidak sabar, Bu. Aku ingin semua ini berakhir. Bagas berteriak. Ia menendang meja kecil di depannya. Aku sangat menyesal aku mendengarkanmu. Kau yang menyuruhku memaksanya menandatangani surat kuasa umum itu, kau bilang itu hanya formalitas. Padahal kau mau aku mengalihkan aset properti utamanya agar bisa kau jaminkan untuk hutang judimu. Kau yang merusak semuanya, Bu. Kau serakah. Bu Asih membanting pulpen. Hentikan, Bagas. Apa kau lupa siapa yang memberimu koneksi dan jabatan di perusahaan itu? Kau hanya direktur boneka. Akulah yang membuatmu bisa menikahi Raina yang kaya. Aku melakukan semua ini demi kita. Demi kita atau demi dirimu sendiri? Semua hutang itu hutangmu. Bagas balik berteriak. Aku harus menyingkirkannya. Dia terlalu cerdas. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan menemukan semua rahasia keuangan kita. Balas Bu Asih. Aku sudah atur segalanya. Termasuk gas di gudang. Aku sudah memanggil teknisi dan menyuruhnya memanipulasi water heater. Aku hanya menunggu waktu Bagas pergi keluar kota untuk memintanya mengambil sesuatu di gudang dan... Bu Asih berhenti bicara. Napasnya tercekat. Ia sadar ia baru saja mengungkapkan seluruh rencananya secara rinci dan keras. Bagas menatap ibunya dengan tatapan panik. Bu, hentikan. Jangan bicara lagi. Siapa tahu ada yang dengar. Mereka berdua terdiam, saling menatap, ketakutan yang dingin menjalari tulang mereka. Mereka tidak menyadari, pengakuan rinci Bu Asih tentang manipulasi gas, hutang, dan niat jahat, kini sudah terekam sempurna. Ini adalah pengakuan tersembunyi yang lebih berharga daripada semua bukti finansial yang lain. Di luar ruangan, Minah, yang mendengar teriakan itu, segera mengirim pesan terakhir yang berisi kode rahasia kepada Raina, yang berarti, bukti yang paling penting sudah terekam. Mereka sudah mengakui segalanya. Raina menerima pesan itu di pagi buta. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan mematikan. Sekarang dia tahu, tidak ada jalan keluar lagi bagi Bagas dan Bu Asih. Pagi itu, Andra datang ke rumah Bagas dengan dalih membantu persiapan acara. Ia mengamati Minah dan memberikan isyarat rahasia. Minah mengangguk, mengerti. Ia segera berpura-pura sakit dan meminta izin untuk pergi ke pasar sebentar, berjanji akan kembali setelah acara usai. Bu Asih yang sibuk dengan daftar tamu, hanya mengiyakan dengan malas. Di saat Minah dan Andra sudah di luar rumah, Pak Wirya tiba di kantor notaris dan pengadilan. Semua dokumen hukum, termasuk rekaman pengakuan Bu Asih, diserahkan untuk memastikan perintah sita dan penahanan sudah valid dan aktif pada jam acara. Raina, di tempat persembunyiannya, menatap ke cermin. Ia sudah tidak lagi memakai celemek atau sandal rumah. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, perhiasan emas putih miliknya yang tersimpan di brankas terpisah, dan riasan wajah yang kuat. Ia bertransformasi dari istri naif yang nyaris dibunuh, menjadi wanita yang kembali untuk mengambil tahtanya. Ia menghubungi Pak Wirya untuk terakhir kalinya. Pak, saya siap. Pastikan polisi berseragam dan petugas pengadilan tiba tepat pada puncaknya. Raina meninggalkan kontrakan kecil Minah, tempat persembunyian yang telah menyelamatkan hidup dan harga dirinya. Ia naik ke mobil yang disiapkan oleh Pak Wirya. Tujuannya, rumah mewahnya sendiri. Di rumah itu, para tamu VIP, kolega, dan dewan direksi mulai berdatangan. Musik jazz mengalun. Bagas dan Bu Asih tersenyum lebar, memainkan peran suami dan mertua yang berduka,
namun tetap kuat demi bisnis. Mereka tidak tahu, jam di dinding ruang kerja sedang menghitung mundur menuju kehancuran total mereka, dan wanita yang mereka rayakan, kepergiannya, sedang dalam perjalanan untuk memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Panggung sudah siap. Lampu kristal di aula utama rumah mewah itu memancarkan cahaya yang memantul pada lantai marmer, menciptakan kemewahan palsu yang menjadi panggung kehancuran. Bagas dan Bu Asih berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh puluhan tamu penting, rekan bisnis, kolega dewan direksi, dan tokoh sosialita. Acara, perkumpulan doa dan dukungan, yang mereka adakan terasa lebih seperti pesta perayaan. Keduanya tersenyum lebar. Senyum yang memamerkan kekuatan dan kesombongan, meskipun di dalam hati mereka, ketakutan akan hutang dan interogasi polisi masih bercokol. Bu Asih mengambil mikrofone yang disiapkan di sudut ruangan. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua. Kehadiran Anda adalah bukti bahwa kami, keluarga Bagas, tetap kuat di tengah musibah ini. Kami sangat yakin, Raina istri saya, pasti sudah menemukan kedamaian yang ia cari. Dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan semua bisnis dan legasi yang sudah ia tinggalkan. Ucapan, legasi, itu membuat beberapa kolega di sudut ruangan saling pandang, meragukan integritas Bu Asih. Bagas mengambil alih mikrofone, matanya memancarkan rasa puas yang menjijikan. Ya, kami berjanji akan mengurus semuanya. Termasuk aset-aset dan properti yang ia kelola. Kami akan pastikan perusahaan tetap berjalan stabil, karena dia tidak akan kembali. Dan kami adalah ahli waris tunggalnya. Seketika, suasana menjadi hening. Ini adalah pengumuman tak resmi bahwa Raina telah dianggap mati. Bagas dan Bu Asih tersenyum penuh kemenangan. Mereka merasa, dengan pengumuman ini, mereka telah mendapatkan validasi sosial yang mereka butuhkan untuk mempercepat proses asuransi dan meredakan kecurigaan. Tepat pada puncak pengumuman arogan itu, ketika Bagas mengangkat gelasnya untuk bersulang, tiba-tiba pintu utama yang tinggi terdorong terbuka dengan suara keras. Semua mata langsung tertuju pada pintu. Berdiri di ambang pintu, disinari cahaya backlight yang dramatis, adalah sosok yang mereka anggap sudah hilang atau mati. Itu adalah Raina. Ia mengenakan gaun malam berwarna gelap yang elegan, menonjolkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ekspresi wajahnya tenang, dingin, dan mematikan, jauh dari wajah naif dan polos yang biasa mereka lihat. Ia tidak berjalan, melainkan meluncur dengan langkah yang terukur, matanya tertuju lurus pada Bagas dan Bu Asih. Seluruh ruangan membeku. Tamu-tamu VIP terdiam, ada yang menjatuhkan gelas, ada yang terbelalak tak percaya. Bagas dan Bu Asih, yang baru saja bersulang untuk kematiannya, kini terpaku, wajah mereka pucat pasi seolah melihat hantu yang mereka ciptakan sendiri. Raina, bisik Bagas, suaranya tercekat. Mikrofone di tangannya jatuh ke lantai, menghasilkan bunyi feedback yang memekakan telinga. Bu Asih, yang lebih cepat pulih dari shock, segera maju selangkah, berakting panik. Raina, astaga, kau hidup. Dari mana saja kau? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kau membuat kami gila. Cepatlah, nak, kau terlihat tidak sehat. Ia mencoba merangkul Raina, mencoba membawa Raina ke sudut ruangan agar drama ini tidak disaksikan publik. Raina menghentikan langkahnya. Tatapannya menembus topeng Bu Asih. Jangan sentuh aku, Bu Asih, katanya, suaranya rendah namun memegang otoritas penuh, menggema di ruangan yang hening. Saya tidak terlihat tidak sehat. Saya terlihat seperti seseorang yang baru saja lolos dari jebakan maut yang kalian ciptakan sendiri. Suasana semakin tegang. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Di saat yang sama, Pak Wirya masuk dari belakang Raina, tidak sendirian. Ia didampingi oleh 2 orang petugas pengadilan resmi berseragam, dan beberapa polisi berseragam yang menjaga pintu. Pak Wirya membawa sebuah proyektor kecil, dan meletakkannya di meja terdekat. Ia mengambil mikrofone yang tadi jatuh. Hadirin sekalian, ujar Pak Wirya dengan suara lantang dan resmi. Maaf mengganggu acara, dukungan, ini. Saya Pak Wirya, pengacara dan kuasa hukum resmi Nyonya Raina. Kedatangan kami ke sini adalah untuk mengumumkan beberapa hal penting terkait status kepemilikan aset dan gugatan hukum. Bagas akhirnya tersadar.
Ia berteriak, "Wirya, kau tidak berhak di sini. Ini rumahku. Keluar." "Oh, benarkah ini rumahmu, Bagas?" balas Raina dingin. "Tadi kau bilang aku sudah meninggal dan kau adalah ahli warisku. Sekarang kau mengusirku dari rumahku sendiri?" Raina memberi isyarat kepada Pak Wirya. Proyektor menyala, menyorot ke dinding kosong di sebelah tangga. Yang pertama ditampilkan adalah surat perintah sita sementara. "Hadirin sekalian," jelas Pak Wirya, suaranya seperti palu hakim. "Atas permintaan Nyonya Raina, dan berdasarkan bukti adanya niat jahat dan penipuan finansial, pengadilan telah mengabulkan permohonan sita sementara atas seluruh properti, aset, dan rekening yang masih terdaftar atas nama Nyonya Raina, dan semua aset yang dijaminkan oleh Tuan Bagas dan Nyonya Asih, termasuk rumah ini." Seluruh ruangan tersentak. Bagas maju, matanya melotot. "Sita? Kau gila. Ini semua milikku. Kau menipu." "Menipu?" Raina maju selangkah, tatapannya menyala. "Kau yang menipu, Bagas. Kau menipu, mencoba membunuh, dan mencoba mencuri. Kau pikir, mengapa semua kartu kredit dan rekening bankmu dibekukan mendadak? Karena aku sudah tahu rencanamu. Karena aku tahu kau sudah menjaminkan propertiku untuk hutang-hutang ibumu." Raina memberi isyarat lagi. Pak Wirya mengganti slide proyektor. Kali ini, yang muncul adalah bukti yang dikumpulkan Andra, foto-foto dokumen asuransi jiwa Raina, surat kuasa palsu yang ditandatangani, dan rincian pinjaman besar yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Bu Asih mencoba menarik Bagas. "Gas. Jangan bicara. Kita pergi dari sini." "Tidak ada tempat untuk pergi, Bu Asih," potong Raina. "Ini adalah pengungkapan di tengah perayaan. Perayaan kematianku. Jadi, kalian harus melihat sampai selesai." Pak Wirya memutar rekaman suara. Itu adalah suara Bagas dan Bu Asih dari ruang kerja, hasil sadapan Andra. Rekaman Bu Asih, "Aku harus menyingkirkannya. Dia terlalu cerdas. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan menemukan semua rahasia keuangan kita. Aku sudah atur segalanya, termasuk gas di gudang. Aku sudah memanggil teknisi dan menyuruhnya memanipulasi water heater. Aku hanya menunggu waktu Bagas pergi keluar kota untuk memintanya mengambil sesuatu di gudang dan..." Rekaman Bagas, "Sial. Aku menyesal mendengarkanmu, Bu. Kita seharusnya menyingkirkannya saat dia tidur. Sekarang dia mencuri start dari kita dan memblokir uangku." Suara mereka yang penuh kebencian dan rincian mengerikan tentang rencana ledakan gas di gudang terdengar jernih dan keras, disaksikan oleh seluruh tamu VIP yang tadinya menghormati mereka. Ketenangan Bagas dan Bu Asih hancur berkeping-keping. Tamu-tamu kini melihat mereka dengan jijik dan ngeri. "Dan terakhir," kata Raina, suaranya penuh kemenangan, "ini adalah bukti dari drama kecelakaan palsu yang kalian ciptakan kemarin. Mobil SUV saya yang kalian coba hancurkan dan tenggelamkan ke jurang demi klaim asuransi." Pak Wirya menampilkan foto mobil SUV Raina yang diamankan polisi, beserta wajah Yanto, preman yang disuruh Bagas. Bagas tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak histeris, menunjuk Raina. "Kau iblis. Kau yang gila. Kau memata-matai kami. Kau memalsukan semua ini." Raina melangkah maju, sangat dekat dengan Bagas, matanya tak berkedip. "Saya tidak perlu memalsukan apapun, Bagas. Semua yang kalian lakukan adalah kebenaran yang keji. Dan saya berterima kasih kepada kalian, karena drama ini telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Dua penipu serakah yang rela membunuh demi uang." Raina kemudian menoleh kepada para petugas pengadilan. "Lanjutkan prosesnya, Pak. Sita seluruh aset dan properti." Dan kepada para petugas polisi, Raina menunjuk Bagas dan Bu Asih. "Saya Nyonya Raina, mengajukan tuntutan pidana atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan pencemaran nama baik. Mohon segera tangkap kedua pelaku ini." Polisi berseragam maju. Dua orang petugas mendekati Bagas dan Bu Asih. "Tuan Bagas dan Nyonya Asih, Anda ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana dan penipuan finansial. Anda punya hak untuk diam." Bu Asih mencoba memberontak. "Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku punya koneksi.
Aku akan menuntut kalian semua. Tetapi usahanya sia-sia. Lengan mereka diborgol, dan di tengah keramaian tamu yang kini merekam dengan ponsel mereka, Bagas dan Bu Asi digiring keluar dari rumah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Perayaan duka palsu itu berakhir dengan tawa sinis para tamu yang tadinya mereka anggap bodoh. Raina berdiri tegak di tengah ruangan, menyaksikan kejatuhan orang-orang yang hampir merenggut nyawanya, dan ia akhirnya bisa bernapas lega. Keadilan telah ditegakkan, dan kehancuran mereka dilihat oleh seluruh dunia. Pintu kantor polisi membanting menutup di belakang Bagas dan Bu Asih, menutup rapat drama yang telah mereka ciptakan. Kejadian di rumah mewah itu, penahanan di tengah sorotan kamera tamu VIP, telah menjadi viral dalam hitungan menit. Reputasi yang selama ini mereka bangun dengan penuh kesombongan, kini hancur lebur hanya dalam satu malam. Mereka menjadi bahan ejekan, simbol keserakahan yang berakhir tragis. Di dalam sel tahanan yang dingin, Bu Asi menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan atas niat membunuh, melainkan karena aib sosial yang tak termaafkan. Gas! Lihat apa yang sudah kau lakukan. Nama baikku. Semua kolega penting itu. Mereka melihat kita diborgol. Kita hancur. Bagas duduk di sudut sel, wajahnya kosong. Rasa takut yang murni kini menggantikan arogansi. Ia bukan lagi direktur yang berkuasa, ia hanya seorang pria pengecut yang tertangkap basah. Bukan aku, Bu. Kau yang terlalu serakah. Kau yang menyuruhku menandatangani semua pinjaman busuk itu. Kau yang mengatur skenario gas itu. Sekarang kita di sini, di mana semua uang itu? Mereka saling menyalahkan, menunjukkan betapa rapuhnya ikatan, cinta, dan bisnis yang mereka miliki. Mereka tahu, rekaman suara pengakuan mereka yang diputar di depan umum adalah hukuman mati sosial dan hukum bagi mereka. Sementara itu, Raina meninggalkan rumah itu bersama Pak Wirya dan Andra. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam perjalanan. Kekuatan yang ia tampilkan di depan publik kini meredup, digantikan oleh kelelahan emosional yang mendalam. Setibanya di kantor Pak Wirya, yang menjadi markas sementara, Raina duduk di sofa, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Nyonya Raina, Anda luar biasa. Itu adalah konfrontasi paling berani yang pernah saya saksikan, kata Pak Wirya, mencoba memecah keheningan. Secara hukum, kita menang mutlak. Dengan bukti rekaman pengakuan niat pembunuhan, penipuan asuransi, dan perusakan barang bukti, Bagas dan Bu Asi akan menghadapi tuntutan pidana berat. Selain itu, gugatan cerai Nyonya sudah diproses. Dan yang terpenting, semua aset utama Anda sudah aman di bawah perlindungan pengadilan, tidak ada yang bisa mereka sentuh. Raina akhirnya bicara, suaranya pelan dan bergetar. Aku tidak merasa menang, Pak Wirya. Aku hanya merasa kosong. Aku baru saja melihat kehancuran pria yang pernah kucintai, dan ibunya. Aku hanya merasa lelah. Air mata yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya menetes. Aku tidak menangis karena kasihan pada mereka. Aku menangis karena aku begitu bodoh. Aku membiarkan diriku dicintai karena hartaku, dan hampir mati karenanya. Andra, yang selama ini menjadi sahabat setia, mendekat dan menggenggam tangan Raina. Rai, jangan salahkan dirimu. Kau tidak bodoh. Kau hanya terlalu tulus. Dan ketulusanmu hari ini telah menyelamatkanmu. Kau sudah melakukan hal yang benar. Sekarang, fokus pada penyembuhan. Proses hukum berjalan sangat cepat. Berita tentang kejahatan mereka mendominasi semua media nasional. Dewan Direksi Perusahaan Bagas segera mengadakan rapat darurat dan mencopot semua jabatan Bagas, membersihkan nama mereka dari aib. Para kolega dan teman yang dulu dihormati Bagas dan Bu Asi kini ramai-ramai menjauh, menolak dikaitkan dengan kasus memalukan itu. Pada sidang pertama, Pak Wirya menyajikan bukti-bukti secara teliti dan sistematis. Rekaman suara dari ruang kerja, keterangan Yanto, preman yang menjadi saksi kunci, dan bukti transfer bank dari Bagas. Bukti niat jahat itu tak terbantahkan. Jaksa menuntut hukuman maksimal. Di ruang sidang, Bagas dan Bu Asi mencoba mempertahankan diri dengan alasan, emosi sesaat, dan masalah keluarga. Tetapi hakim tidak goyah. Mereka tidak bisa membantah suara mereka sendiri di rekaman. Bu Asi mencoba memohon kepada Raina di ruang sidang, mencoba menggunakan trik emosional terakhirnya. Raina, nak,
Kasihanilah kami. Ibu mohon. Ingat semua kebaikan ibu selama ini. Raina berdiri tegak. Ia menatap Bu Asih tanpa belas kasihan, tetapi juga tanpa amarah. Ia hanya merasakan kehampaan. Kebaikan apa, Bu? Kebaikan yang membuat saya harus melarikan diri dari rumah saya sendiri, karena Anda ingin saya tewas terbakar? Kebaikan yang membuat Anda dan Bagas mencemarkan nama baik saya di depan publik? Saya tidak punya utang budi pada Anda. Anda dan Bagas harus menghadapi konsekuensi dari keserakahan kalian. Kata-kata Raina yang tenang namun tajam itu, menghapus semua simpati yang mungkin ada dari pengunjung sidang. Bagas, yang melihat betapa dingin dan teguhnya Raina, akhirnya menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah istri naif yang dulu ia kenal. Ia telah menghancurkan satu-satunya sumber kenyamanan dan kekuasaan dalam hidupnya. Pak Wirya berhasil mendapatkan keputusan yang memuaskan Raina. Bagas dan Bu Asih dinyatakan bersalah atas konspirasi penipuan asuransi dan percobaan pembunuhan. Hukuman dijatuhkan. Keduanya menerima vonis penjara yang panjang, jauh dari kemewahan dan kehormatan yang selama ini mereka nikmati. Lebih dari itu, mereka diwajibkan mengembalikan semua aset yang mereka jaminkan dan semua kerugian yang mereka timbulkan, membuat mereka jatuh miskin dan terlilit hutang setelah keluar dari penjara. Setelah sidang usai, Raina keluar dari ruang pengadilan, dikelilingi oleh wartawan. Namun, ia tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya menatap langit yang cerah. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Pak Wirya? Tanya Raina. Nyonya harus fokus pada babak baru, Nyonya Raina, jawab Pak Wirya, tersenyum. Pintu penjara sudah menutup babak yang lama. Sekarang, saatnya membangun ulang hidup Anda. Dan yang paling penting, Nyonya perlu mencari Minah. Dia pahlawan sejati di kisah ini. Raina mengangguk. Hatinya kini dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Minah, seorang art yang berani dan setia, adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Keputusan pengadilan itu menjadi penutup yang menyakitkan namun adil bagi Raina. Ia tidak lagi terbebani oleh ketakutan atau kewajiban untuk berpura-pura. Ia telah mendapatkan kebebasan sejati, yang dibayar mahal dengan pengkhianatan dari orang yang dicintai. Kisah tentang Raina dan pengkhianatan di rumah mewah itu berakhir di meja pengadilan. Tetapi bagi Raina, ini hanyalah permulaan untuk sebuah kehidupan yang baru dan lebih otentik. Setelah hiruk-pikuk ruang pengadilan mereda, keheningan menyelimuti hari-hari Raina. Rumah mewah yang sempat menjadi sarang pengkhianatan kini disegel pengadilan. Raina memilih untuk tidak kembali ke sana. Ia merasa rumah itu telah tercemari oleh kebohongan dan niat jahat. Ia menyewa sebuah apartemen kecil dan elegan di pusat kota, tempat yang memberinya rasa anonimitas dan ketenangan. Ini adalah tempat di mana ia bisa menjadi Raina yang sejati, jauh dari ekspektasi sosial dan cengkeraman masa lalu. Kemenangan hukum memberinya keadilan, tetapi tidak menyembuhkan luka batinnya. Selama beberapa minggu, Raina menjalani terapi. Ia menyadari, rasa sakit terbesar bukanlah karena kehilangan uang, yang kini sudah kembali ke tangannya, melainkan karena kehilangan kepercayaan pada cinta dan ikatan keluarga. Ia harus belajar bahwa pengkhianatan Bagas dan Bu Asih adalah cerminan dari keserakahan mereka, bukan kekurangan dirinya. Di momen terendahnya, hanya ada 3 orang yang menjadi jangkar kehidupannya. Pak Wirya, Andra, dan yang paling utama, Minah. Momen pertemuannya kembali dengan Minah setelah sidang adalah momen yang paling emosional. Raina menjemput Minah dari kontrakan kecilnya. Begitu mereka bertemu, Raina tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia memeluk Minah erat, isak tangisnya pecah. Itu adalah tangisan lega, syukur, dan pengakuan. Minah, pahlawan sejati dalam kisah ini, membalas pelukan itu dengan air mata yang sama tulusnya. Terima kasih, Minah, bisik Raina, suaranya parau. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, kau menyelamatkan jiwaku. Kau mengajarkanku arti kesetiaan yang sesungguhnya. Ibu pantas mendapatkan kebahagiaan, Bu, jawab Minah, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Saya hanya melakukan apa yang benar. Ibu selalu baik pada saya. Raina merasa berutang budi yang tak terhingga. Ia tahu, Minah telah mempertaruhkan segalanya, pekerjaannya, keselamatannya, dan masa depannya, hanya demi kebenaran. Raina tidak ingin Minah kembali menjadi asisten rumah tangga.
Ia melihat potensi besar dalam diri Minah. Aku punya tawaran untukmu, Minah, kata Raina, saat mereka duduk di apartemen barunya. Aku tidak ingin kau kembali bekerja sebagai art. Aku butuh kau di sisiku, sebagai asisten pribadiku, dengan gaji dan tunjangan yang jauh lebih baik, dan aku ingin kau belajar mengelola yayasan sosial yang akan kubangun. Minah terkejut, air matanya kembali menetes. Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak punya pendidikan tinggi. Pendidikan terbaik adalah hati nurani. Minah, potong Raina. Kau punya itu. Aku akan mengajarimu sisanya. Kau akan menjadi tangan kananku, orang yang paling kupercaya. Kita akan membangun masa depan yang baru bersama. Minah menerima tawaran itu, menandai dimulainya babak baru yang penuh harapan bagi mereka berdua. Raina juga mengadakan perjamuan kecil nan intim dengan Pak Wirya dan Andra. Perjamuan yang jauh dari gemerlap palsu rumah lamanya, penuh dengan tawa dan ketulusan. Andra, berkat alat sadapmu, kami punya bukti emas, kata Raina, menyerahkan sebuah amplop tebal. Terima kasih untuk keberanianmu. Aku harap ini bisa membantumu memulai bisnis desain interior yang selalu kau impikan. Andra menolak uang itu, tetapi Raina bersikeras. Anggap ini investasi dari klien pertamamu. Aku butuh rumah baru. Aku ingin kau yang mendesainnya, dari nol. Rumah yang penuh cahaya, tanpa rahasia, dan tanpa gudang yang bisa meledak. Andra tersenyum dan setuju. Kepada Pak Wirya, Raina tidak hanya membayar biaya jasa yang fantastis, tetapi juga menawarinya posisi sebagai kepala dewan hukum di seluruh jaringan perusahaannya. Pak Wirya menerimanya, bangga menjadi bagian dari pemulihan Raina. Dengan dukungan tim barunya, Raina mulai mengalihkan fokusnya. Ia menjual rumah lamanya, rumah yang menjadi saksi bisu kejahatan. Uang hasil penjualannya ia gunakan untuk mendirikan Yayasan Keadilan Wanita, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membantu wanita yang menjadi korban penipuan finansial dan kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin menggunakan pengalamannya yang pahit untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Perlahan, Raina menemukan kembali identitasnya yang dulu hilang dalam bayang-bayang pernikahan. Ia kembali menjadi pengusaha yang cerdas dan visioner. Ia bekerja keras, tetapi kali ini, ia bekerja dengan tujuan, memperbaiki dunia kecilnya dan dunia orang lain. Minah, dengan cepat belajar, menjadi manajer operasional yayasan yang cekatan dan penuh empati, mewakili sisi kemanusiaan Raina. Setiap hari, Raina merasa semakin kuat. Ia telah mengajukan gugatan balik untuk pencemaran nama baik, memastikan Bagas dan Bu Asi tidak akan pernah bisa bangkit lagi secara finansial maupun sosial setelah keluar dari penjara. Ia juga secara resmi menghapus nama Bagas dari semua aset dan warisan yang tersisa, memastikan masa lalunya benar-benar terputus. Masa penyembuhan Raina diwarnai dengan pemahaman diri. Ia menyadari, kesempatan kedua ini adalah anugerah. Ia tidak lagi mencari cinta romantis. Ia mencari kedamaian dan makna. Ia belajar bahwa rumah sejatinya bukanlah bangunan megah, melainkan tempat di mana ia merasa aman dan dihargai, dan tempat itu adalah di samping orang-orang yang tulus mencintainya, seperti Minah dan Andra. Raina menghabiskan sore di balkon apartemen barunya, menghirup udara segar dan menatap cakrawala. Ia menerima telepon dari Pak Wirya yang melaporkan bahwa rumah lamanya sudah resmi terjual, dan dananya sudah masuk ke yayasan. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia telah mengubur masa lalunya. Raina kini siap sepenuhnya untuk babak terakhir. Ia bukan lagi Raina yang naif dan mudah tertipu. Ia adalah seorang pejuang, seorang mentor, dan seorang filantropis. Kehidupan barunya dimulai, penuh dengan kesempatan kedua yang ia ciptakan sendiri. Dunia Raina kini telah sepenuhnya berubah. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah yang berhantu. Berkat desain elegan dari Andra, ia kini menempati sebuah rumah minimalis bergaya modern, dikelilingi taman yang asri dan penuh cahaya. Rumah itu dibangun di atas filosofi transparansi, dinding kaca, ruangan terbuka, dan tidak ada ruang tersembunyi. Rumah itu adalah cerminan dari jiwa barunya, jujur, terbuka, dan damai. Di tempatnya yang baru, Raina menemukan makna sejati. Ia memimpin Yayasan Keadilan Wanita dengan semangat yang membara. Yayasan tersebut telah berkembang pesat,
menjadi pusat dukungan bagi wanita yang tertipu atau diintimidasi secara finansial. Minah, kini menjadi kepala operasional yayasan, tampil percaya diri dan kompeten. Minah tidak hanya mengurus administrasi, ia adalah duta hati nurani Raina, selalu mengingatkan Raina akan pentingnya ketulusan. Raina, dengan gaun kerjanya yang elegan, duduk di meja kerjanya yang menghadap taman. Ia bukan lagi istri dari atau menantu dari, melainkan Nyonya Raina, seorang filantropis dan pengusaha yang dihormati. Mahkota yang ia kenakan bukanlah mahkota berlian dari warisan suami, melainkan mahkota keberanian dan kemandirian yang ia dapatkan dari perjuangannya sendiri. Pada suatu sore yang cerah, Pak Wirya datang mengunjungi kantor yayasan. Ia membawa selembar dokumen terakhir, keputusan pengadilan final. Nyonya Raina, ujar Pak Wirya, menyodorkan dokumen itu. Semua proses hukum sudah tuntas. Aset-aset Anda sudah kembali 100%, bahkan lebih karena nilai properti yang meningkat. Dan yang terpenting, hukuman untuk Bagas dan Bu Asih sudah inkrah. Mereka harus menjalani sisa hukuman tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat lebih awal. Raina mengambil dokumen itu. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan, hanya sebuah penutupan yang damai. Dan bagaimana dengan kewajiban finansial mereka, Pak Wirya? Mereka dinyatakan bangkrut total, Nyonya, jawab Pak Wirya. Semua properti atas nama mereka, termasuk aset Bu Asih, sudah disita untuk menutupi hutang dan ganti rugi. Mereka akan keluar dari penjara tanpa satupun harta. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Raina mengangguk. Hukuman seberat ini bukanlah tujuannya, tetapi itu adalah konsekuensi yang adil atas niat jahat mereka. Ia sudah memaafkan, tetapi ia tidak pernah melupakan keadilan. Sementara Raina menikmati kedamaian dan kesuksesan yang otentik, di balik jeruji besi, Bagas dan Bu Asih hidup dalam neraka penyesalan yang abadi. Mereka berbagi sel yang sempit, dan hubungan mereka telah hancur total, digantikan oleh rasa saling benci dan menyalahkan. Ini semua karena kau, teriak Bu Asih suatu malam, suaranya serak karena bertahun-tahun frustrasi. Kau yang tidak becus mengeksekusi rencana kecelakaan itu. Kau yang pengecut diinterogasi polisi. Aku sudah memberikanmu hidup mewah, dan kau merusaknya. Aku? Kau yang serakah, Bu, balas Bagas, tubuhnya yang dulu gagah kini kurus kering. Aku hanya boneka yang kau suruh menikahi wanita kaya. Jika saja kau tidak terobsesi dengan uang, kita tidak akan di sini. Dan lihat sekarang. Raina, wanita yang kita sebut gila dan bodoh itu, dia sukses besar. Dia dihormati. Dia mengambil semua yang kita punya. Penderitaan terbesar mereka bukanlah dinding penjara, melainkan kenyataan yang mereka saksikan melalui berita sesekali di koran bekas. Mereka melihat foto-foto Raina yang tersenyum saat meresmikan pusat yayasan barunya, atau saat ia menerima penghargaan atas keberaniannya. Mereka mendengar kabar bahwa Minah, Art yang mereka remehkan, kini duduk di kursi direktur yayasan. Mereka menyadari, wanita yang mereka anggap miskin dan mudah dibunuh, adalah satu-satunya sumber kekayaan dan kebahagiaan mereka. Dan mereka telah menghancurkan sumber itu dengan tangan mereka sendiri. Penyesalan itu adalah racun yang membunuh mereka perlahan dari dalam, jauh lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Pada hari peresmian rumah baru Raina, ia mengundang semua orang yang mendukungnya, Minah dan seluruh tim yayasan, Pak Wirya, dan Andra. Di tengah pidato kecilnya, Raina berhenti. Ia menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. 2 tahun lalu, mulai Raina, suaranya tenang. Aku nyaris kehilangan segalanya karena pengkhianatan dari orang yang paling kupercaya. Aku nyaris kehilangan nyawaku karena keserakahan. Aku nyaris kehilangan diriku karena kepolosan yang naif. Ia tersenyum, menoleh ke arah Minah. Minah mengajarkanku bahwa kesetiaan dan keberanian tidak diukur dari status sosial atau pendidikan. Andra mengajarkanku bahwa persahabatan sejati adalah perlindungan terbaik. Dan Pak Wirya mengajarkanku bahwa hukum akan selalu berpihak pada kebenaran. Raina mengangkat gelasnya. Aku kehilangan rumah mewahku yang lama, aku kehilangan suamiku, dan aku kehilangan kehangatan keluarga palsu. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mendapatkan kebebasan.
Aku mendapatkan keluarga sejati yang berdiri di sini bersamaku hari ini, dan aku mendapatkan mahkota yang berbeda. Ia menyentuh kepalanya. Mahkota ini terbuat dari keberanian, ketulusan, dan kemandirian. Dan mahkota ini tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Dengan kata-kata itu, Raina menutup babak kelam dalam hidupnya dan meresmikan babak baru yang penuh harapan. Ia menjalani hidup dengan satu prinsip. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kau miliki, melainkan pada siapa yang kau percayai, dan pada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Raina hidup bahagia dan makmur. Ia tidak lagi mencari cinta romantis, tetapi ia dikelilingi oleh kasih sayang dan rasa hormat yang tulus. Ia menjadi inspirasi, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ia berani bangkit dari pengkhianatan paling menyakitkan dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Kisah Raina adalah pengingat abadi. Ketika keserakahan mencoba menghancurkan ketulusan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang, dan pada akhirnya, penyesalan adalah hukuman terberat bagi hati yang penuh kejahatan. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada ketulusan hati nurani dan kesetiaan sejati. Jangan pernah biarkan rasa cinta atau ikatan keluarga membutakanmu terhadap kebenaran, sebab keserakahan dapat mengubah orang terdekat menjadi musuh paling berbahaya. Belajarlah untuk mempercayai naluri, hargai mereka yang membela kebenaran, seperti Minah, dan ingatlah bahwa kebenaran akan selalu menjadi mahkota terbaik yang akan mengalahkan segala kebohongan dan niat jahat.